Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kana Prastiwi, S1 Manajemen kelas Sabtu pagi. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit perihal materi makalah matematika bisnis yang telah saya buat. Sebelumnya terima kasih telah diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang presentasi makalah ini. Untuk yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang program linear. Sedikit tentang program linear. Program linear ini merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Program linear ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Untuk program linear ini digunakan untuk menguji atau menyelesaikan model untuk mencari alternatif keputusan yang dapat mengoptimalkan sifat maksimum dan minimum dari fungsi tujuan. Ini biasanya daerah penyelesaian yang akan digambar merupakan daerah himpunan yang merupakan daerah himpunan titik X di koma Y yang merupakan himpunan penyelesaian. Langkah-langkah untuk menentukan program linear ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu tentukan variabel-variabel kendalanya, tentukan fungsi tujuan, susunan model dari variabel-variabel kendala, gambarkan grafik dari model yang telah dibuat, tentukan titik-titik potong dari grafik, menentukan daerah penyelesaian yang sesuai, hitung nilai optimum dan fungsi tujuannya. Ini kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini kita ambil contoh soal luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 1000 per jam dan mobil besar 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, yang pertama kita buat dulu nih model matematika dari contoh soal itu. Kita umpamain aja mobil kecil ini sebagai X dan mobil besarnya ini sebagai Y. Habis itu kita membuat sketsa garis 1 dan 2. Ini yang garis 1, X ditambah 5Y sama dengan 440. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Sumbu X kurang Y sama dengan 0. Ini X ditambah 5 dikali Y-nya sama dengan 0 ya. Y 0 sama dengan 440. X-nya sama dengan 440, dapat titik deh 440,0. Untuk garis yang keduanya, X tambah Y sama dengan 200, X tambah 0 sama dengan 200, X sama dengan 200. Dapat titik potongnya 200,0. Untuk menentukan titik potong garis 1 dan garis 2, ini kita pakai substitusi. X tambah 5Y sama dengan 440, X tambah Y sama dengan 200. Kita kurang, X-nya habis, 5Y dikurang Y sama dengan 4Y, 440 dikurang 200 sama dengan 240, Y-nya ini sama dengan 60. X ditambah 60 sama dengan 200, X sama dengan 140. Titik potong kedua garis itu dapatlah 140,60. Kalau digambarkan kayak gini modelnya, ini untuk modelnya. Untuk bab yang kedua, ini tentang penerapan fungsi linearnya. Penerapan fungsi linear ini digunakan dalam ekonomi bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Beberapa fungsi linear dalam bidang ekonomi antara lain ini yang pertama, persamaan fungsi permintaan. Untuk rumus persamaan fungsi permintaan sendiri ini, P sama dengan min AQ ditambah B, di mana P sama dengan harga per unit, Q-nya kuantitas atau jumlah, A koefisien arah, ini selalu negatif ya. Untuk B-nya harga pada saat X sama dengan 0. Contoh soalnya kita ambil aja nih, suatu produk yang harganya 100 akan terjual sebanyak 10 unit, dan apabila harganya turun menjadi 75 akan terjual 20 unit. Ini ditentukan fungsi permintaan dan grafiknya. Penyelesaiannya diketahui dulu nih, P1-nya 100, maka Q1-nya 10. Karena tadi kan kalau suatu produk yang harganya 100, maka akan terjual 10 unit. Untuk P2-nya ini 75, maka Q2-nya 20. Harganya 75, akan terjualnya 20.
Untuk fungsi permintaannya, Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Untuk Q dikurang 10 dibagi 20 dikurang 10, P dikurang 100 dibagi 75 dikurang 100. Ini pokoknya dapat dibagi-bagi, dapat QD-nya min 2 per 5 dikali P dikurang 100 ditambah 10 sama dengan min 2 per 5P ditambah 50. QD sama dengan 50 dikurang 2 per 5P sama dengan 50 dikurang 0,4P. Grafiknya kayak gini. Sudah. Untuk fungsi penawaran ini hampir sama, tapi bedanya rumusnya ini di sini koefisiennya selalu positif. Kalau yang fungsi permintaannya tadi, koefisiennya A-nya itu negatif karena arahnya selalu negatif. Untuk fungsi penawarannya kita ambil contoh. Jika harga produk 500, maka jumlah barang yang akan terjual sebanyak 60 unit. Jika harganya meningkat 700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarkan grafiknya dalam satu diagram. Kita selesaikan dulu diketahuin ini. P1 sama dengan 500, maka Q1 sama dengan 60. Harga produknya 500, maka akan terjualnya 60 unit. Yang P2-nya harganya 700, maka akan terjualnya 100 unit. Kita masukkan rumusnya sama ya, hampir sama. Q dikurang 60, Q1-nya 60 dibagi Q2 dikurang Q1, 100 dikurang 60 sama dengan P dikurang P1, 500 dimasukin P1-nya 500 dibagi P2 dikurang P1, 700 dikurang 500. Q dikurang 60 dibagi 100 dikurang 60 ini 40. P dikurang 500 sama dengan dibagi 200 ya, ini 700 dikurang 500. Untuk Q dikurang 60 sama dengan 40 dikali P dikurang 500 dibagi 200. QD sama dengan 0,2 dikali P dikurang 500 ditambah 60 sama dengan 0,2 P dikurang 40. Untuk grafiknya ini sama, tinggal digambar aja ya. Ini penerapan fungsi linear pajak dan subsidi, analisis laba rugi dan impas dalam bentuk linear. Pajak per unit. Pajak per unit ini diberi lambang T. Misal apabila pemerintah menarik pajak sebesar T per unit barang pada suatu perusahaan, maka perusahaan akan mengalihkan beban pajak tadi pada konsumen dengan cara menaikkan harga per unit barang yang dijual. Untuk rumusnya dapat sebagai berikut. Fungsi penawaran sebelum pajak P sama dengan F dikali Q. Fungsi penawaran setelah pajak P sama dengan F dikali Q ditambah T. T-nya tadi ini pajak per unitnya. Berarti ini contoh soalnya. Misalkan fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurang Q. Fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Dikenakan pajak per unitnya 9. Ditanya, berapa harga keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Kita cari harga keseimbangannya dulu. Masukin rumus QD sama dengan QS. 15 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. 15 dikurang 3 sama dengan Q ditambah 0,5 Q. 15 dikurang 3 dapat 12. Q ditambah 0,5. Q-nya ini 1 ditambah 0,5 dapat 1,5 Q. 12 dibagi 1,5. Ini pindah ruas sama dengan Q. 8 sama dengan Q. Q-nya dapat 8. Untuk cari P sama dengan 15 Q, kita masukin P sama dengan 15, Q-nya tadi dapat 8, kita masukin 15 dikurang 8, P-nya sama dengan 7. Untuk mencari keseimbangan harga sesudah pajak, ini fungsi penawaran dengan pajak P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 9. 9 ini adalah harga sesudah pajak per unitnya. P sama dengan 12 ditambah 0,5 Q. Fungsi permintaan tetap P sama dengan 15 dikurang Q. QD sama dengan QS. 15 dikurang Q sama dengan 12 ditambah 0,5 Q. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Q ditambah 0,5 1,5. Pindah ruas lagi. 3 dibagi 1,5 sama dengan Q sama dengan hasilnya 2. Untuk mencari P-nya, P sama dengan 15 dikurang Q. P sama dengan 15 dikurang 2
P-nya dapat 13. Jadi titik keseimbangan harga pasar setelah pajak adalah Q-nya dapat 2, P-nya dapat 13. Kayak gitu. Untuk subsidi per unitnya, ini bedanya kalau subsidi per unit ini lambangnya S. Kalau untuk rumusnya sih sama kayak fungsi pajak setelah pajak per unit. Ini contohnya juga sama. Langsung ke analisis biaya, volume, dan laba. Pengetahuan dasar yang sangat menentukan dalam analisis biaya, volume, laba adalah pemahaman tentang penyusunan laporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan variable costing. Analisis impas, ada beberapa metode nih di sini. Metode persamaan, rumusnya penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Dengan cara sederhana, titik impas dalam rupiahnya selanjutnya dapat dihitung dengan mengalihkan impas dalam unit. Ini metode margin kontribusi. Impas dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Untuk metode grafiknya, ini pendapatan sama dengan harga dikali unit. Total biayanya biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Fungsi non-aljabar dan aplikasi ekonomi. Ini di sini ada yang pertama fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu yaitu fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan N pangkat X, N kurang dari 0. Contohnya Fx sama dengan 2 pangkat X, maka F kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk bunga majemuk ini, contoh misal suatu mekanisme yang banyak diterapkan oleh sektor keuangan atau perbankan untuk melihat akumulasi pinjaman perbankan ataupun akumulasi simpanan para nasabah. Rumusnya ini sudah tercantum dengan keterangan YN sama dengan ini nilai nominal akhir pengamatan, X sama dengan nilai nominal awal pengamatan, I tingkat bunga yang berlaku, N lama masa pengamatannya. Contoh soalnya, diketahui bahwa nilai X sama dengan 500.000 dan I-nya 10% sama dengan 0,1 per tahun, maka dalam kurun waktu 3 tahun maka jumlah uang total Budianto akan sebesar. Nih jawab, kita masukkan rumus dulu. Y sama dengan X dikali 1 ditambah I pangkat N. Y sama dengan 500, 1 ditambah I-nya tadi 10% sama dengan 0,1 per tahunnya. Jadi kita masukin 0,1% dipangkatkan 3. Y sama dengan Rp665.500. Ini bab yang kelima, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini merupakan fungsi polinom berderajat 2 dengan kurvanya berbentuk parabola atau kurva kuadratik. Di bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dapat dituliskan F kali X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Untuk fungsi permintaannya sendiri, ini contoh soalnya. Ada bisa ini. Ada. Nah, lanjut ke bab 6. Ini tentang matriks. Matriks ini biasanya kita udah pelajarin pada saat SMK ya. Jadi kita tinggal ulang-ulang aja sebenarnya. Cuman kita pelajarin lagi rumusnya. Untuk matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau keduanya dan di dalam suatu tanda kurung. Ini terdiri dari baris dan kolom. Operasi hitung matriks. Ini yang pertama penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini kita contoh yang ordo 2 kali 2. Ini A-nya 1, matriks 1, 2, 4, 3. B-nya matriks 6, 8, 4, 2. Di sini tentukan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Kita tambah A tambah B. Tadi masukin tuh 1, 2, 4, 3, 6, 8, 4, 2. Sama dengan dalam kurung. A tambah B. Baris sama baris, kolom sama kolom. Di 1 ditambah 6, 4 ditambah 4, 2 ditambah 8, 3 ditambah 2. Hasilnya 1 tambah 6, 7, 4 tambah 4, 8, 2 tambah 8, 10, 3 tambah 2, 5. Ini yang contoh soal 2-nya, matriks ordo 2 kali 2 juga ya. Kita tentukan P dikurang Q-nya.
untuk ininya sih sama pengerjaannya, cuman kalau ini dikurang bedanya, yang ini ditambah. Tetap sama, baris sama baris, kolom sama kolom. Untuk perkalian ini lebih rada rumit perhitungannya ya, karena banyak banget. Ini perkalian matriksnya kita ambil aja contohnya 1. Jika diberikan matriks P dan matriks Q seperti di bawah, tentukan P kali Q. Ini udah ada matriksnya, kita tinggal ini, kalau bisa digaris ini digaris 1 kali 3, 5 kali 9, 6 kali 4 dan sebagainya sampai kita nemuin hasil akhirnya ini 72, 58, 39, 84, 111, 80, 94 dan sebagainya. Transpose matriks ini ditulis dengan cara membalikkan baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris. Ini jadi dibalik, kalau kolom jadi baris, baris jadi kolom. Ini biasanya kalau transpose itu lambangnya dikasih A pangkat T. Jadi ini matriks transpose. Untuk contohnya juga udah ada di sini. Untuk inverse matriks. Inverse suatu matriks dinotasikan sebagai A di pangkat min 1. Matriks yang mempunyai determinan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Ini pembahasannya ada. Oke, ini matriks yang model kaidah Sarus dan Kramer. Metode Sarus ini determinan suatu matriks dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu dengan metode Sarus. Metode Sarus ini salah satu cara untuk mencari suatu determinan matriks yang dapat digunakan untuk mencari determinan matriks berordo sampai dengan 3. Yang kedua ini metode Kramer. Dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem dengan banyak persamaan linear karena tidak ada yang diketahui di setiap persamaan. Jika determinan sistem buku 0, maka metode Kramer dapat digunakan dalam solusi. Jika sama dengan 0, maka tidak bisa. Ini fungsi turunan aljabar. Kalau menurut saya rada sulit. Untuk fx sama dengan axn. F pangkat E pangkat dikali X sama dengan AN XN pangkat 1. Fx ini turunan pertama dari fungsi fx, makanya F pangkat ini jadi turunan. Untuk contohnya sudah ada. Biaya marginal dapat dikatakan sebagai biaya pertambahan incremental cost. Biaya marginal merupakan besarnya tambahan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit produksi tambahan. Secara sistematis, MC adalah turunan pertama dari fungsi biaya total TC atau C. Biaya marginal dapat dihitung dengan menggunakan rumus TC sama dengan AQN, MC sama dengan TC turunan sama dengan DTC. Ini untuk contohnya sudah ada. Ini analisa pendapatan marginal atau marginal revenue atau MR. MR ini pendapatan atau penerimaan tambahan yang diperoleh berkaitan dengan 1 unit hasil yang terjual atau diproduksi. Secara matematis, fungsi MR adalah turunan pertama dari fungsi total revenue, TR. MR sama dengan TR sama dengan DMR dibagi DQ. Contohnya sudah ada. Analisis laba rugi. Laba marginal adalah tambahan keuntungan yang diperoleh berkaitan dengan 1 unit hasil yang terjual atau diproduksi. Secara matematis, fungsi laba marginal adalah turunan pertama dari fungsi laba. Pemerintah berupaya untuk maksimumkan penerimaan pajak tersebut. Untuk pemerintah harus menentukan berapa tarif pajak yang akan diberlakukannya sehingga akan diperoleh pajak maksimum. Ini maksimalkan laba setelah dikenakan pajak. Total pajak yang akan diterima pemerintah T sama dengan T kecil dikali Q ya. T-nya. T ini tarif pajak per unit yang dikenakan pemerintah. Ini penerapan diferensial pada matematika ekonomi dan bisnis. Laba pada umumnya ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Secara matematik dapat dinyatakan dengan rumus TR dikurang TC, di mana
TR ini penerimaan total dan TC adalah biaya total. Penerimaan total TR maupun biaya TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang hanya dapat diperlukan maksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba Q kemudian disamakan dengan 0 yang hasilnya ada di sini. Jadi syarat pertama untuk suatu banyak barang yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sebanyak dengan biaya marginal. Syarat kedua, cukup untuk membuat laba secara maksimum dengan sebanyak barang yang diproduksi. Contoh soalnya, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 1000 dikurang 2Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2 dan 1315 Q ditambah 2000. Jadi suruh hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Diketahui P sama dengan 1000 dikurang 2 Q, C-nya Q3 dikurang 59 Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 2000. Fungsi pendapatannya R sama dengan fungsi permintaan dikali banyaknya unit yang diproduksi. Ini 1000 dikurang 2Q dikali Q sama dengan 1000 Q dikurang 2 Q pangkat 2. Kita tinggal masukin aja, diperolehnya nih Q1 sama dengan 3 atau Q2 nya sama dengan 35. Ini cuma contoh soalnya. Pajak, ini pajak, total pajak yang akan diterima pemerintah T sama dengan T dikali Q, di mana T tarif pajak yang dikenakan pemerintah dan Q jumlah barang yang akan diproduksi. Laba ini pendapatan dikurang biaya ditambah pajak. R dikurang C ditambah T. R dikurang C dikurang T dikali Q. Ini contoh soalnya banyak banget ya, bisa dibaca nanti. Yang terakhir tentang investasi yang lazim, disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga dilihat dengan kaitannya I sama dengan Y di koma I. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi, sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal untuk dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan bunganya. Contoh soalnya nih, Pak Karta menabung 3 juta dan mendapatkan bunga sederhana 12%. Berapa saldo tabungannya setelah 3 bulan? Kita masukkan aja rumusnya. Y kali T sama dengan Y kali 0, E 12 per 100 dikali T. Y nya dikali 0, 3 juta tabungan awal, maka diperolehnya Y dikali 0 nya tadi diganti 3 selama 3 bulan. 3 juta dikali E, 3 per 12, dapat 3.090.000. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari makalah yang telah saya buat. Sedikit menjelaskan sedikit saja. Mungkin banyak kesalahan dalam saat menjelaskan makalah saya ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya jika banyak kesalahannya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.